Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, saya calon kembali hadir dalam program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Masya Allah, Pak Ustadz semangat. Betul. Jadi semangat semua ibu-ibu yang cantik. Salawatnya luar biasa. Salawatnya luar biasa. Ya Rob. Ibu. Ya Allah. Saking mengharapnya itu. Entah cicilan harus lunas. Ya Allah. Tapi keren. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Masya Allah. Ya, perkenalan dulu, Pak. Ya. Perkenalan dulu karena pasti penasaran orang. Betul. Jadi pemirsa di rumah penasaran, biar tidak penasaran, Ustaz. Ya. Kita mau tahu ini ibu dari mana, ibu cantik. Ini yang di depan saya siapa? Ibu yang di bawah yang lagi salawat tadi siapa juga? Ya. Kita kenalan dulu ya, Bu ya. Ini ibu dari Masya Allah. PAC Muslimat NU keren. Oh, Masya ini Allah. baru bagus. Tapi kuliah kayak kalau begini Ustaz, ini jilbab abu-abu begini masih SMA. Anak SMA ini semua. Iya. Coba dia masih 18 tahun. Ya, yang lalu. Bu. Ibu. Bu. Bu, sebelum kita tanya Ibu Ketua, saya mau sampaikan dulu buat pemirsa di rumah sama ibu-ibu juga. Jangan lupa ibu ini kunjungi websitenya Sarung Gajah Duduk ya. Karena Sarung Gajah Duduk bukan cuma sarung jual, songkok, baju, sarung, jilbab ada tommy, mukena ada tommy, pasmir ada tommy, lengkap nih semua. Cuman mungkin di Makassar belum ada. Jadi kalau ada yang mau reseller, jadi reseller di Makassar boleh ya. Tapi kunjungi dulu websitenya. Di websitenya itu di www. Tahu jadi W? Apa beda? W ya. W. www.gajahduduk. Atau bisa follow Instagram dan Facebooknya. Di situ muncul produk terbaru. Di @gajahduduk_ID ya. Nanti kalau mau juga jadi reseller di Makassar boleh Ibu ya. Tinggal follow Instagram dan Facebooknya, nanti ada situ panduan untuk menjadi reseller. Jadi karena di Makassar belum ada. Sebentar mau jual pasmina jilbabnya di sini ya. Kita follow Instagram dan Facebooknya. Budi, Bu. Kita Ibu Ketua dulu. Assalamualaikum Ibu Ketua. Boleh perkenalan nama dulu sebagai apa di PAC ya, di PAC Muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Musda Mulia, Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Tamalandrea. Masya Allah. Opoki. Dan juga Ketua Majelis Taklim Samsam Al-Kahar di BTP. Masya Allah. Banyak ini dan alhamdulillah Pak, PAC Muslimat NU Kecamatan Tamalandrea itu ada 150 orang anggota. Iya. Pada hari ini yang hadir hanya sekitar 50 karena kenapa hari kantor. Oh iya betul. Kalau dia hari libur bisa hadir semua Pak. Masya Allah. PAC Muslimat NU Kecamatan Tamalandrea insya Allah akan menyala. Dan menyala. insya Allah akan membantu seterusnya Fajar. Fajar TV. Kita dulu dong. Aplaus dulu dengan PAC. Tapi yang menyala di sini satu orang, yang di belakang sana itu ibu ya. Yang ada di sini brosur nama menyala. Oh, menyala yang kuning. Ya. Bu Ketua. Nah, kalau mengenai PAC berarti banyak 150. Itu kegiatannya apa saja Ibu Ketua? Kegiatannya per bulan itu tentunya sudah ada arisan. Tentunya mengaji. Kita ada tausiah terus, ada jalan-jalannya terus setiap bulan. Jalan religi. Ya, dengan religi.
Di samping religi itu kita tidak pernah tinggalkan namanya salawat dan latihan, ya. yasinan. Insya Allah kalau PAC itu, jadi ibu-ibu yang di PAC yang ada di Tamalandra ini selalu menghiling untuk membahagiakan diri juga. Masya Allah. Silaturahminya yang utama, Pak. Begitu. Silaturahmi. Iya, jadi bukan cuma religi tapi balance ke dunia dan akhiratnya. Ya, dunia dan akhirat. Betul? Iya. Iya. Tapi ini ibu-ibu semua lunas hutang tak lunas mi? Alhamdulillah yang hadir di sini Pak tidak ada yang utang. Anda tahu. Jadi baju semua di tidak ada sini, baju kredit. Iya, aman di semua sini. cash and carry. Karena semua senyum. Semua senyumnya Pak. Iya, kalau orang yang kelihatan itu ada tanda begini. Hai, dah lunas itu. Ibu aman ya. Nah, kalau ibu kata yang paling sering dilaksanakan mungkin mingguan, setiap minggu itu apa? Mengaji kah atau latihan setiap minggu mengaji? tuh mengaji. Tahsin. Ibu ada semua. Masjid ya. PAC Muslimat semuanya. Ada semua? Ya. Masa tepuk tangan dulu dong. Aplaus dulu. Keren. Nah, ibu ketua kita nanti lanjut ya. Kita mau tanya dulu ibu. Bu. Ibu. Ibu. Ada yang tahu tema kita untuk hari ini apa? Ada? Tidak ada yang tahu? Masa? Tidak ada yang tahu? Sama Bu, saya juga belum tahu. Karena Pak Ustadz yang tahu. Ustadz, hari ini temanya apa Pak Ustadz? Insya Allah tema kita untuk hari ini adalah penyebab beratnya beribadah. Nah, jadi begini ya. Apa temanya Bu? Penyebab apa? Penyebab beratnya Mau tahu? Mau tahu? Tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ibu, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Anak-anak sehat? Suami sehat? Dompet sehat? Alhamdulillah. Kalau dompet sehat aman, Bang. Aman. Tapi iya. tadi waktu ada tuh bilang suami sehat. Kayak antara sehat gitu suami sehat Bu. Sehat. Iya. Iya. Suami sehat. Kayak sehat ya, alhamdulillah ya. Saya percaya sehat. Karena Ibu Ketua tadi sampaikan tidak ada semua cicilannya di sini. Amin. Tidak ada utangnya. Ya Allah. Masya Allah. Bajunya beda langsung cash. Makanya terbang kayak kelilawar kuliah. Iya. Sampai-sampai Ibu Ketua bilang menyala abangku. Saya mantap yang menyala itu sana ibu di belakang kuningnya. Kalau saya tuh yang menyala busaranya. Masya Allah. Iya, luar biasa. Dia entar semua kita dia biasa paling berwarna. Tuh tidak kelihatan. Ini ada setengah terbuka jadi tidak penasaran. Ini bilang besar menyala Ustaz karena merah ya menyala. Mudah-mudahan kita semua pemirsa di rumah diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita untuk hari ini adalah penyebab beratnya beribadah. Banyak orang mengatakan, kenapa saya susah sekali ke sholat, kenapa susah sekali ke baca Quran, kenapa setiap kali saya mau berzikir selalu ada kegelisahan di dalam hati. Itu semua Bu ada penyebab-penyebabnya. Mau tahu? Mau tahu? Pemirsa di rumah mau tahu? Penyebabnya adalah yang pertama, kathratudz dzunub, terlalu banyak dosa. Ya. Kalau orang terlalu banyak dosanya Bu, insya Allah sudah pasti dia berat melakukan ibadah. Sayyidina Hasan al-Basri, seorang tabi'in, beliau mengatakan ketika beliau ditanya apa sih penyebabnya kenapa saya ini susah bangun malam,
susah melaksanakan sholat tahajud. Apa penyebabnya wahai imam? Maka beliau mengatakan, antumul qaum asqalatkum dzunubukum. Kalian adalah kaum yang diberatkan oleh dosa-dosa kalian. Jadi itu yang memberatkan kita sehingga susah melakukan ibadah, Bu. Terlalu banyak dosa. Sogiruha wa kabiruha illa ahsoha. Kecil dan besar itu tercatat semua. Jadi orang nanti di hari kiamat kaget karena mereka melihat buku catatan amalnya itu lengkap sekali. Mulai daripada dosa kecil sampai dosa besar tercatat semua. Jadi semakin banyak dosanya seseorang, semakin berat dia ibadah, yakin dan percaya. Jadi kalau ada ibu-ibu makutu datang majelis taklim, datang pengajian, bukan sebenarnya sibuk, bukan sibuk. Asqalathum dzunubahum. Mereka dibebani oleh dosanya, sehingga berat terasa kakinya melangkah bermajelis taklim, berat terasa hatinya untuk pergi bermajelis taklim. Apatah lagi yang belum lunas bayar arisannya. Berat juga itu, Ustaz. Termasuk berat juga itu. Berat juga. Pergi tidak membayar arisan. Tidak mau bayar arisan padahal sudah menaik, itu dosa juga itu. Jadi kenapa kita terhalang? Karena terlalu banyak dosa. Makanya kurangi dosa-dosa kalau kita mau giat rajin beribadah. Hati plong, rileks badan ini melangkah ke masjid kalau sholat, rileks badan ini untuk membuka kitabullah, membaca ayat Al-Quran, rileks tenang hati ini ketika ingin menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa ada orang kalau sudah sholat assalamualaikum assalamualaikum langsung lompat, langsung lari? Kenapa seperti itu? Asqalathum dzunubahum. Mereka dibebani oleh dosa sehingga Allah mencegah dia untuk menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Padahal Nabi mengajar kita kan, kalau sudah kau sholat sebut-sebut dulu, baca-baca dulu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau bisa baca sedikit min ayatillah, baca sedikit daripada ayat-ayat Allah setelah sholat. Kalau mau sempurnanya lagi, setelah zikir, setelah baca ayat Quran, doa bukan doa. La ilaha illallah. Berdoa bukan berdoa. Iya. Berdoa harus juga itu, Ustaz. Ya, berdoa juga memang perlu. Ya, itu lebih sempurnanya lagi. Kenapa? Bukan mereka yang mau, Bu. Ya, Nabi bilang itu tidak mau wajib berzikir kalau sholat. Bukan mereka yang tidak mau, mereka dibebani oleh dosa-dosanya, merasa tidak ada dosa padahal terlalu banyak dosa yang menghalangi dia sehingga dia tidak mampu berzikir, tidak mampu baca ayat suci Al-Quran, apatah lagi mengerjakan perintah Allah yang besar, yang termasuk salah satu perintah yang sangat berat. Apa perintah yang sangat berat? Mendirikan sholat. Jadi penghalang yang pertama apa, Bu? Terlalu banyak dosa. Pemirsa di rumah majelis taklim, mau lanjut? Setelah yang satu ini kita kembalikan ke majelis. Masya Allah, Bu, terlalu banyak dosa tak kah? Ya. Berarti ini malas terpimpin bermajelis. Tapi insya Allah ya, di sini tidak ada semua. Insya Allah semua yang duduk bermajelis hari ini semua tidak ada dosanya. Sama Suami Naji banyak. Bu, kita lanjut. Kita iklan dulu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Kar bersama Sarung Gajah Duduk. Bisa kembali lagi di program Ustaz Kar bersama Sarung Gajah Duduk. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan ibu-ibu cantik dari Masya Allah. Masih semangat. Masih semangat Ibu ya? Yakin semangat? Bu? Ibu? Di belakang sana, Ibu, kan Jina. Ibu, ya,
Begitu. Jadi ibu. Nah, ibu. Tadi kan kita sudah dengar dengan tema tadi apa, Bu? Terusnya Pak Ustaz? Tado doki. Ini. Penyebab beratnya beribadah. Yang pertama? Ya, yang kedua? Betul, belum tahu. Sebelum itu paling kita mau ingatkan kembali ibu-ibu ya. Coba kita bicara sama ibu ketua lagi. Bu. Ya. Kenapa sarung gajah dulu disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu? Karena legenda Nusantara karena coraknya, karena sudah lama, betul. Karena coraknya bagus. Apa lagi, Bu? Awet, betul. Karena yang pasti sarung gajah duduk diproduksi sejak tahun 1970. 78 ibu 7 76 ibu 7 2 1972. Alhamdulillah tepatnya pabriknya juga masih ada di Indonesia. Jadi dan tepatnya itu di daerah Pekalongan, Jawa Barat, Jawa apa? Jawa Tengah. Ya, jadi kalau ibu mau berkunjung ke sana boleh. Jangan sebut pernah syuting di Fajar TV, insya Allah nanti dikasih harga pabrik dan di bawahnya lagi harga pabrik. Bu, oke sih? Oke sih. Oke, kita kembali ke buku tabe. 150 PAC anggota buku tua. Ada suka dukanya ini buku tua. Suka dukanya bagaimana? Sukanya bagaimana? Suka tentunya ada. Alhamdulillah. Dan dukanya juga tentu ada. Ada juga. Iya. Yang namanya ibu-ibu yang kita hadapi pasti ada suka dan duka. Karena ibu-ibu banyak yang sensitif. Baik. Baru disinggung ibu-ibu banyak ini yang ya, sensitif. betul. Tetapi bukan ibu-ibu kalau tidak sensitif, baper namanya itu. Iya. Jadi dimanapun organisasi, dimanapun majelis taklim pasti ada ibu-ibu diantaranya baper. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya bukan niatnya ibu. Bukan niatnya, tapi memang sudah perasaan baper itu tadi. Ya. Tapi sukanya, dukanya. Sukanya karena kebersamaan. Amin, Allah. Kebersamaannya tentunya kebahagiaannya, kekompakannya itu lebih utama. Pas jalan-jalan juga itu lagi. Karena kita tidak bisa berkumpul seperti ini kalau tidak ada kebersamaan dan kekompakan untuk ibu PAC itu. Tepuk tangan itu sukanya. Dukanya? Dukanya di saat ada acara. Tentunya pasti ada yang marah, ada yang tidak sepaham, itu wajar ya. Dukanya, itu saja. Tapi kalau yang paling utama adalah dukanya saat ditagih arisan belum mau bayar. Itu duka juga. Kalau di PAC itu Pak, aman semua. Keren PAC. Tidak ada yang utang, tidak ada yang susah ditagih. Semuanya cash and cash. Kecuali kalau kita tagih saya setengah mati gitu. Itu. Oh gitu ya, betul. Tapi ke depannya harapannya Ibu Ketua apa? Harapan saya untuk PAC Muslimat NU Kecamatan Tamaran Raya itu lebih diaktifkan lagi, kita solid untuk bersilaturahmi untuk kedepannya. Tentunya tidak ada lain yang jelasnya untuk bersilaturahmi untuk kebersamaan. Silaturahmi yang utama. Ya, silaturahmi itu tentunya. Karena memperpanjang umur, memperbanyak rezeki itu dengan silaturahmi. Yang pun silaturahmi Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Ketua. Kita kembali Pak Ustadz dulu. Bu, jangan terlalu banyak. Kalau tidak mau pergi bermajelis berarti banyak dosa. Masih mau besok pergi? Saya kira tidak mau berarti aja dosa. Kita lanjut. Tafadhol Ustaz, silakan. Masya Allah. Hari ini nyaman sekali Bang di sini ya. Kenapa nyaman? Karena hari ini Ustadz dan Bang Ical pakai fashionnya dari sarung gajah duduk. Masya Allah. Sarungnya Ustadz pakai ya, peci, baju, semua dari gajah duduk. Cantik sarungnya cantik. Mau Ki? Beli Ki. Ibu kami itu pasti bilang beli. Tapi tenang Ki, pasti akan beli. Ada jalannya. Karena di sini tidak ada utangnya. Tidak ada.
Ada. Kes engker Nabi. Kes ini, masya Allah. Ada saya deh. Tapi ibu kayak begini. Iya. Senyumnya itu mengandung umpan. Jadi penghalang yang pertama tadi, kenapa orang susah beribadah? Banyak dosa. Yang kedua, kurang bersabar. Hah? Kurang bersabar. Kurang bersabar. Oh Ya. ya. Kurang bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu juga salah satu penghalang sehingga kita tidak mau beribadah. Jadi sabar. Karena memang kita diciptakan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah. Hakikat penciptaan kita bukan untuk cari rumah besar, bukan untuk cari mobil mewah, bukan untuk cari harta yang banyak. Silahkan ambil itu semua, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita, kita gapai semuanya untuk dijadikan jembatan untuk beribadah kepada Allah. Sedikit harta juga agak susah, karena di dalam Al-Quran kebanyakan ayat memberi, bukan meminta. Bahkan tidak ada ayat di dalam Al-Quran suruh kita meminta. Satu yang disuruh meminta itu di dalam Al-Quran, ambil zakat. Nah, kalau ambil zakat memang disuruh datang meminta, khudz min amwalihim, ambil hartanya. Bahkan di zamannya Sayyidina Abu Bakar, orang tidak mau bayar zakat disuruh diperangi, akan dilakukan peperangan untuk dia kalau tidak mau bayar zakat. Cuman satu, selebihnya disuruh tapi kalau tidak ada begini, Bu, apa yang diberikan? Yeah. Makanya kita disuruh ambil semua itu, berusaha cari harta, semua apa yang kita ada di dunia ini disuruh usaha untuk dapat, tapi dijadikan jembatan untuk beribadah. Karena itu hakikat penciptaan kita. Kita disuruh beribadah semuanya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, semua persembahanku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi harta tak untuk, suami tak untuk, jangki untuk pelakor bahaya. Anak-anak tak untuk. Jadikan semua itu, suami, harta, anak-anak, jadikan dia jembatan untuk beribadah kepada Allah. Tapi bagaimana caranya? Wastabir alaiha, harus bersabar. Ini yang kedua yang agak berat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, melaksanakan ibadah, dan suruh mereka bersabar. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepada kalian, nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi penyebabnya sehingga kita tidak mampu melaksanakan ibadah yang kedua, karena kita tidak mau bersabar. Kita sholat, Bu, harus sabar karena kegiatan kita tinggalkan. Ya, ibu datang bermajelis taklim harus sabar. Anaknya di rumah ditinggal, tidak tahu ini anaknya ibu-ibu ini di mana nanti titip. Saya khawatirnya di panti asuhan nanti titip. Tidak. Mudah-mudahan di nenek Naji. Dilihat muka-mukanya nih ibu-ibu, bukan anak. Oh, bukan cucu mi. Saya pikir, Ustaz saya bilang bukan mi. Maksudnya masih ya 18 tahun. Jadi ketika melakukan ketaatan itu memang harus sabar. Kita harus siapkan waktu, ya. Kita bilang, Bu, pergi ceramah ndak sabar, orang harus sabar. Iya, karena sebentar kalau sudah ceramah banyak orang protes. Ngapain baju nostas kakaman nih, songkok nakaman nih. Banyak sekali protesnya. Sebentar kalau bagus ceramah, penampilan tak yang jelek. Bagus penampilan, dia bilang apa kanak-kanak Ustaz kak mau. Iya. Jadi harus sabar. Semua aktivitas ibadah kalau mau ringan harus sabar. Jadi sebentar kalau ada teman-teman tak yang gosipi, ya namun juga enje jilbab nanje talungan lo mina pakai. La ilaha illallah. Sabar kalau mau ringan Yang ketiga penyebab sehingga kita merasa berat di dalam melaksanakan ibadah adalah qaswatul qalb, hati yang keras. Allah berfirman di dalam Al-Quran, thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Ya Rabb, kalau orang mengerti maknanya ayat ini pasti menangis dia. Hatinya menjadi keras,
seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Bayangkan bagaimana buntuna itu kalau lebih keras dari batu. Tidak mau menerima kebenaran, diceramai, dinasehati. Bahkan seandainya Nabi lagi turun ke permukaan bumi ini, jangan Nabi, seandainya malaikat datang turun menasehati dia, suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, suruh melaksanakan ibadah, dia tidak mau kerjakan. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Terlalu keras hatinya, lebih keras daripada batu. Kerasnya di sini bukan makna seperti keras yang kita pikirkan seperti biasanya, keras batu, keras betul, bukan. Karena hati itu lembek itu. Coba maki belah itu hatinya ayam nggak? Cini banyak di sini suka makan hati. Ya hati ayammu, tapi jangan makan hati selalu. Setiap ada orang yang bagus kehidupannya irim seng. Ayo makan hati itu namanya. Iya, orang beli mobil dia pusing. Berapa itu pajaknya setiap tahun? Kenapa kau pusing? Bukan kau bayar ki pajaknya tahu? Iya. Betul Bu? Ilah. Betul ya Bu ya. Iya. Berarti ya begitu toh memang. Ada toh, tapi tidak sini. Tidak ada. Di sini semua ibu-ibu yang baik hati. Iya. Dapat nama hati paru jinamakan ibu-ibu. Saudara itu kan. Iya. Jadi tidak usah kita, kalau ada orang naik karirnya, naik rezekinya, berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau rezekikan fulan bin fulan rezeki seperti itu, berikan juga saya rezeki itu. Tambah doanya, dan izinkan saya untuk daripada apa yang engkau berikan kepada saya menjadi jembatan untuk beribadah kepadamu. Begitu. Anaknya orang jadi dokter, berdoa tongki, ya Allah mudah-mudahan jadi dokter tongi anakku, tapi tidak lalai beribadah darimu. Anaknya orang jadi polisi, ya Allah mudah-mudahan jadi tongi polisi anakku, tetapi polisi yang tidak lalai dari beribadah kepadamu. Intinya seperti itu. Ini kalau orang jadi dokter sibuk tidak bayar gitu. Iya. Dimana sih itu masuk? Nah bilang ada dekennya. Iya dekennya itu. Jadi begitu Bu. Jadi penyebab yang ketiga tadi itu karena keras hati. Ya. Ini bahaya sekali Bu. Ya, keras hati itu yang menyebabkan pembunuhan. Ya, awalnya berasal dari iri dulu, dengki. Akhirnya apa? Ingin membuat nikmat yang Allah berikan kepada orang hilang. Akhirnya terjadilah pembunuhan, pencurian, perampokan. Semua kejahatan-kejahatan yang terjadi di permukaan bumi itu awalnya satu. Hati yang keras. Sebab hati yang lembut tidak akan melakukan kesalahan, kezoliman, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap dirinya orang lain. Baik terhadap diri orang lain, dia tidak akan melakukan kezoliman tersebut karena hatinya lembut. Jadi lembutkan hati, bersabar, dan hindari dosa-dosa sehingga kita mampu ringan diri kita, badan kita, hati kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, pemirsa di rumah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik untuk ringan di dalam beribadah. Amin. Baik daripada solatnya, baca Qur'annya, zikirnya, dan seluruh aktivitas itu mudah-mudahan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal alamin. Ibu mau lanjut? Pemirsa di rumah Majelis Talim, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ican. Masya Allah. Ibu kayak mengantuk kuliah Bu. Ibu. Nah, apa tadi temanya? Hanya di belakang begini, apa temanya Bu? Keras hati bedeng. Ada tuh sedulur ibu, apa temanya? Apa temanya? Yang pertama, kedua, hati kurang, hati keras. Ya, keras ibu, hati kurang, keras hatinya. Bu, Ibu, siapkan dua yang mau bertanya, ya. Karena setelah ini kita akan kasih kesempatan ibu yang bertanya, ya. Tapi kita iklan dulu, ya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap di program Ustadz Tegal bersama Sarung Gajah Duduk Legend.
Pemirsa, kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk, legenda. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan Ibu-ibu cantik dari Alhamdulillah masih bersama Ibu-ibu. Tak bangkai kan, tidak fokus. Nah, Ibu-ibu. Bu, Ibu. Kan tahu mana lagi. Bu, saya ingatkan juga buat pemirsa di rumah paling harus ditahu ini ya Bu ya. Kalau mau beli sarung gajah dulu hati-hati sekali. Pemirsa juga di rumah karena sekarang ini banyak mie palsu Bu. Ya, yang asli itu cuman yang seperti ini Bu ya. Seperti kita di banner juga yang asli itu cuman diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Dek, yang asli itu diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Yang lainnya sama dosnya, mirip sekali. Tapi tidak diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Ada ibu kemarin komplain, kenapa saya kayaknya tidak sama dengan kita? Kuliah banner dos tak? Piti. Sabar nabar ini. Jadi lagi di belakang atau ada PT Gajah. Ya, kalau selain PT Gajah Duduk jangan cembiki, biar dosnya sama. Karena yang asli itu cuma diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Nah, ibu-ibu juga yang mau lebih otentik, ya, yang seperti yang pakai Pak Ustadz, seperti saya pakai, kan dulu garis-garis di kota-kota, ini sekarang yang otentik seperti ini. Yang ada tulisan apanya? Tulisan apa? Tulisan Arab. Di bawah Gajah Duduk ada tulisan Arab. Mau kita contohnya Bu nah? Bukan kita? Jadi kayak begini Bu. Nah, bukan mie kota, bukan mie garis, bermotif mie otentik. Jadi yang ada tulisan apanya Bu? Tulisan? Tulisan? Arab. Ya saya berdiri kalau begitulah. Indonesia juga ada, betul. Pokoknya ada semua. Mau Indonesia, Thailand, Malaysia. Pokoknya ada tulisan Arabnya. Kalau mau lebih otentik yang pakai Pak Ustadz ya. Dah, cantik ya Bu. Mau Bu? Beli ke. Ya ke. Kita kasih kesempatan ibu yang bertanya boleh angkat tangan langsung maju ke sini. Dek. Siapa yang bertanya? Boleh? Yang mana? Yang ibu-ibu ini. Ibu sini. Sini Bu, yang ujung dulu biasa Ibu. Cantik nih Bu, bagus bajunya. Insyaallah. Sini Ibu, boleh. Berdiri samping saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Rosmini. Tempat tinggal saya di BTP. Ya dekat. Domisilinya di Telkomas. Ya. Saya dari Majelis Taklim. Saya dari PAC Muslimah NU Kecamatan Tamalandria. Moki apa Bu? Moki barongko ada di mana? Iya bisa. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya mengenai beratnya melaksanakan ibadah karena dosa, karena banyaknya dosa. Khususnya pribadi saya Pak Ustaz, ini mengenai berbicara masalah dosa, kita sebagai manusia biasa tentu ada banyak dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan Ustaz, adakah kiat yang saya harus laksanakan untuk meringankan langkah saya untuk melaksanakan semua amal ibadah, khususnya melaksanakan sholat, ya rukun Islam yang kelima, yang menghapus dosa, supaya dosa-dosa saya itu terhapus karena saya ini manusia biasa. Ya, jadi itu yang saya tanyakan, bagaimana caranya kiatnya untuk menghapus dosa-dosa yang pernah yang saya lakukan disengaja ataupun yang tidak disengaja.
Dimaafkan. Terima kasih. Allahumma filak aku amin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji, ya Allah. Sedih Kak. Mau biar terhapus dosa. Untuk dia bilang bagaimana cara menghapus utang-utangku Ustaz. Ibu keren. Pertanyaannya keren. Karena memang kan kadang-kadang itu dosa kita tidak tahu kapan kita bikin, kapan kita buat, kapan terjadi dan di mana. Nah, caranya biar memang tahu ringan sedikit dengan banyak dosa ini bisa melangkah ibadah ke masjid kah, ibadahnya sholatnya Bu, mau kita jawabannya Bu? Oke. Mau cari sendiri. Nanti. Yang kedua, kita tahan dulu. Yang kedua dulu. Mau siapa yang kedua? Ayo Bu sini Ki. Hai, cantik juga ini Ibu. Kasih lebar 5 juta, nama-nama kasih Bu Ketua. Ya. Iya. Cantik. Tangkang jangan kai. Ya. Sisi udah tabrak kamera ya. Sama pegangan nama. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Samsu Aras. Saya tinggal di Kompleks Bung Permai, daerah Tamalan Rea. Saya dari PAC Muslimat NU Kecamatan Tamalan Rea. Ya, mohon izin Ustaz, saya mau bertanya sehubungan dengan tema judul kita, yaitu beratnya melaksanakan ibadah. Pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana cara kita mengantisipasi supaya karena kita ini ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu yang ada di sini memang mungkin biasa kadang kepinginnya itu salat kita itu salat berjamaah tepat waktu, tapi karena ada mungkin yang lebih kita utamakan yaitu memasak misalnya atau iya. Nah, cara kita mengantisipasi supaya hati kita itu tidak berat untuk melaksanakan ibadah. Nah, pertanyaan saya yang kedua yaitu dua saja Pak. Ini mungkin kita mewakili ibu-ibu yang ada di sini tentang yang ketiga yaitu keras hati. Iya. Keras hati, iya. Di antara kita ini di semua mungkin pasti ada yang keras hati. Pasti ada. Saya juga mungkin tidak bisa. Banyak Pak Ustaz. Banyak ya Bu ya? Banyak. Mungkin barangkali minta masukannya Pak Ustaz, gimana cara kita mengantisipasi atau saran-sarannya Pak Ustaz menghadapi teman-teman yang keras hati. Itu saja mungkin. Berikan ya, cukup barangkali Pak Ustaz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya melunakkan kerasnya hati? Rendam air garam lama-lama. Biasa lebih lembek gitu. Tapi tidaklah jawabannya nanti. Bu keren jawabannya. Dua pertanyaan tadi. Yang pertama tadi ya, mengantisipasi itu yang beratnya ibadah. Karena ibu kadang memasak, kadang menyusui, ya kan? Kadang apa lagi Bu? Urusan anak itu tahu, jadi tidak pergi ibadah di masjid dan tepat waktu Bu Dik. Insyaallah nanti jawab sama Ustaz Dik. Bu. Mau itu jawabannya? Pak Ustaz atau saya? Iya betul. Betul. Saya Ustaz. Kita jawab pertanyaannya Ibu dulu yang pertama tadi. Bagaimana caranya kiat-kiatnya supaya dosa-dosa ini terhapuskan, ya. Yang pertama itu perbanyak istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah beristighfar kepada Tuhan karena Allah Maha Pengampun.
Jadi banyak-banyak kalimat istighfarnya, minimal Bu ya, minimal 100 kali dalam sehari. Karena Rasulullah SAW bersabda, la astaghfirullah fil yaum, saya akan beristighfar kepada Allah di dalam sehari itu mi'at marrah, 100 kali. Nah, jadi 100 kali Rasulullah setiap hari itu beristighfar kepada Allah. Dan ingat, jangan pernah meremehkan dosa. Ini yang kedua. Kalau mau dihapuskan dosa-dosa tak yang lalu, jangan pernah meremehkan yang namanya dosa, baik kecil maupun besar. Jangan diremehkan, sebab bukan masalah kecil besarnya Bu, masalahnya ini yang kita durhakai itu siapa, itu yang masalahnya. Meskipun dosa kecil, tetap kita durhaka kepada Allah. Jadi jangan bilang nanti dosa besar baru kita taubatkan. Jangan bilang nanti dosa kalau kita berzina, naudzubillah min dzalik, minum khamar, naudzubillah min dzalik, mencuri apa segala macam yang betul-betul besar, baru kita mau beristighfar. Tidak, karena terkadang banyak dosa-dosa kecil itu yang butuh kita istighfari, yang butuh kita minta ampun kepada Allah. Jadi yang pertama banyak istighfar, yang kedua jangan remehkan dosa baik kecil maupun besar, itu akan mengikis kita punya kesalahan. Yang ketiga berjanji, bertekad di dalam hati tidak akan melakukan kesalahan, meskipun ternyata pada hakikatnya suatu saat nanti kita jatuh dari situ. Selalu kita bertekad ketika kita jatuh di dalam melakukan dosa, kita bertekad mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya saya melakukan kesalahan ini. Seumpama ibu-ibu gosip, langsung sadar, astagfirullah, berhenti, jangki, astagfirullah, lanjut bideta kalam. Bagus cerita ya. Ini kalau ditinggalkan sayang, tidak ditinggalkan. Udah tambah setengah kini, lanjut ya, jangan. Begitu kita sadari, berdoa di dalam hati, mudah-mudahan ini adalah terakhir kalinya saya melakukan kesalahan dan dosa tersebut. Insya Allah akan diampuni kesalahan tak oleh Allah Subhanahu wa taala. Madat apa yang telah lalu, supaya kedepannya kita lebih ringan melaksanakan ibadah. Pertanyaan yang kedua, ini dua pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana caranya antisipasi untuk ringan beribadah? Namanya seorang wanita, mengurus suami, mengurus anak-anak, ibadah juga ya. Bukan cuman pulang balik masjid itu ibadah, bukan cuman bermajelis taklim itu ibadah. Qaulan layyinan, qaulan ma'rufa, perkataan baik itu juga ibadah. Kalau tidak bisa mengobati, jangan menyakiti. Kalau kita tahu derita ini kasar, kalau bicara lebih bagus diam. Rasulullah bersabda, falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik, kalau tidak bisa diam. Jadi urus anak-anak juga ibadah. Dahulukan saja, kita misalnya yang pikirkan kira-kira yang mana didahulukan ini. Mau makan anak-anak tak, dahulukan masak, karena masak untuk anak-anak juga ibadah. Mau ke sholat tepat waktu, kalau memang waktunya munasib, cocok untuk melaksanakan sholat yang di awal waktu, silahkan. Kalau tidak, undur dulu, utamakan yang darurat. Suami tak mau pergi kerja, bilang ki, ayah jangki dulu, maka dulu pergi majelis taklim, sebentar bisa setrika baju tak, itu tidak boleh. Dahulukan dulu itu. Intinya lihat kondisi. Kalau memang kita harus mendahulukan melayani keluarga, baru kita beribadah, dahulukan melayani keluarga. Kalau memang waktunya sudah sempit, mau masuk waktu asar ini, belum pakai sholat zuhur, sholat zuhur dulu, baru layani keluarga. Intinya lihat saja situasi dan kondisinya. Yang ketiga, bagaimana caranya menghadapi kerasnya hati, apalagi menghadapi orang yang keras hati. Tidak ada caranya Bu, caranya menghindar. Jangan lalu berhadapan dengan orang yang keras hatinya, jangan. Iya pasti. Karena orang yang keras hatinya itu yang Ustadz tadi sampaikan, tidak mau dengar nasihat. Biar kita kasih bagaimana ya. Iya. Kalau itu teman-teman Nabi yang itu tahu pasti. Iya itu. Karena sudah keras. Itu tadi ayat yang Ustadz baca tadi, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Dia seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi jangan sesekali berhadapan dengan orang yang keras hatinya. Kalau kita mau dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir, perbanyak menyebutkan subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum Ustadz tutup kesimpulan ceramah kita untuk hari ini, mari sama-sama kita berzikir untuk melembutkan hati kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kesimpulan ceramah kita pada hari ini adalah 3 penyebab utama ketika seseorang merasa berat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan dari kehidupan kita. Jangan sampai kita terlalu banyak dosa, jangan sampai hati kita terlalu keras, jangan sampai kita kurang sabar di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhalang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terhalang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat yang paling layak dia tuju melainkan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua pemirsa di rumah diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah dan Allah jadikan tempat terbaik kita kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu PAC Muslimat NU Kecamatan Tamalan Rea, apabila ada salah, khilaf dan kesalahan kata dari Ustadz mohon dimaafkan. Pemirsa di rumah wal afu minkum, kullu amantu bi khair. Jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ijang. Masya Allah. Bu, Ibu, gimana? Puas mi? Pertanyaannya aman Ibu Haji? Nanti Ibu Haji tidak mau bicara. Aman, aman Ibu Haji? Aman, aman Ibu Haji? Suka kasih itu Ibu Haji aman? Insya aman. Ibu juga ya aman ya? Ya. Bu, keras hati sama dengan baper. Ya batu keras ki. Begitu lah Ibu Ketua, jangki suka baper karena itu keras hatinya. Nah itu orangnya begitu harus dihindari. Ya jangki suka ya batu. Bu, ibu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa dan pemirsa di rumah kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di www.gajahduduk.com. Atau bisa follow Instagramnya di Facebooknya @gajahduduk_id. Ibu Di, Bu, semoga tahu siapa Ustaz masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, disimpan dong Bu, diamalkan nantinya ya. Syafaat buat kita nanti jamil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bu, Ibu, mohon maaf kalau saya salah kata tadi, karena kesempurnaan hanya milik kesalahan kehilafan milik kita. Hah? Semua benar aja Ustaz berdosa. Kesalahan kehilafan milik kita bersama lagi. Thank you bersama boleh. Kita tahu manusia. Kesalahan bersama semua kita temu salah yang saya deh. Bu ya, terima kasih sekali lagi. Ibu kita terima kasih. Pokoknya sampai jumpa lagi di program Ustaz berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk, legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.